Di awal film kita akan dibawa ke Ukraina, tepatnya di sebuah gedung kosong yang berada di tengah kota. Di sini kita diperkenalkan dengan mantan pasukan khusus yang sekarang menjadi agen rahasia CIA bernama David. Saat ini ternyata David sedang melakukan pertemuan dengan kelompok mafia. Terungkap fakta David ini hanya sedang melakukan penyamaran dengan berpura-pura akan membeli plutonium dari kelompok mafia tersebut. Namun ketika transaksi akan dimulai, penyamaran David harus terbongkar hingga inilah yang terjadi. Kemudian David langsung mengambil plutonium tersebut untuk diserahkan kepada pihak CIA di kantor pusat. Keesokan harinya memperlihatkan, David baru tiba di kantor pusat CIA yang berada di Amerika. Semua orang di sana memberi tepuk tangan kepada David, karena aksinya yang telah menghabisi kelompok mafia kemarin. Di waktu yang sama ada seorang wanita dari tim IT CIA bernama Anna, yang juga sangat mengagumi David atas aksinya kemarin. Have a good day. Setelah itu David menghampiri ketua CIA, untuk memberikan laporan terkait misinya kemarin. Namun di sini si ketua malah memarahi David, dikarenakan pihak CIA menginginkan para mafia itu ditangkap secara hidup, bukan dihabisi. Yaitu untuk diinterogasi agar mendapat jaringan para mafia lainnya. Akibat hal tersebut, kini David harus diskor selama beberapa minggu ke depan. Sore harinya David pun pulang ke rumah, untuk beristirahat dari semua urusannya. Ternyata selama ini David hanya tinggal sendiri, dikarenakan ia masih jomblo. Adegan berpindah ke seorang bocil bernama Sophie, yang saat ini baru bangun dari tidurnya. Sebelum berangkat sekolah, ia sarapan dulu bersama ibunya yang bernama Kat. Terlihat Kat yang hanya mengurus Sophie seorang diri, dikarenakan suaminya atau ayah Sophie baru saja meninggal beberapa bulan yang lalu. Kemudian Sophie pun berangkat ke sekolah, sementara Kat juga berangkat untuk bekerja. Ketika di dalam bis sekolah, terlihat Sophie yang tidak mempunyai teman, dan ia kerap sekali mendapat bulian dari murid-murid yang lainnya. Singkat cerita beberapa minggu kemudian, adegan kembali ke David yang kini hukumannya sudah berakhir. Terlihat ia langsung mengikuti meeting, dengan si ketua CIA dan anggota yang lainnya. Di sini si ketua menjelaskan, kalau mereka akan mendapat misi lagi yaitu menangkap seorang mafia bernama Marquez. Diketahui kalau sekarang Marquez sedang mengincar data-data rancangan nuklir, dari profesor yang baru tewas beberapa bulan lalu. Kemungkinan besar profesor itu menyembunyikan data tersebut di rumahnya, dan kini CIA akan membagi dua tim untuk menjalankan misi tersebut. Untuk tim yang pertama, si ketua meminta agen lain untuk mencari keberadaan Marquez si mafia lalu menangkapnya. Sedangkan untuk tim kedua si ketua meminta David dan Anna si ahli IT, untuk mengawasi keluarga almarhum si profesor lalu mengambil data-data rancangan nuklir itu, sebelum keduluan diambil oleh Marquez. Setelah semuanya sepakat, si ketua langsung memberitahu data detail tentang keluarga almarhum si profesor, yang ternyata mereka adalah Kat dan Sophie. Take down Marquez before he can locate the plans. And has acquired something truly dangerous. They believe Hassan have been working with this man. Singkat cerita kini David dan Anna memulai misinya, dengan berpura-pura mengontrak di pinggir apartemen Kat. Anna langsung merancang beberapa monitor untuk mengawasi Kat dan Sophie, sedangkan David yang memasang kamera CCTV dengan menyelinap masuk ke dalam apartemen Kat. Hingga ketika semua kamera sudah berhasil dipasang, tiba-tiba Kat pulang mendadak karena ada sesuatu yang tertinggal. Dengan dibantu pengawasan dari Anna, David pun sebisa mungkin mencoba bersembunyi agar tidak ketahuan oleh Kat. She's in the kitchen. Be back in 5, 4, now! I'm losing my mind. Malam harinya sambil mengisi kekosongan, terlihat David yang berolahraga dengan memakai galon air. Kemudian Anna meminta David agar mengajarinya cara melempar pisau, namun malah ini yang terjadi. Just in case. Di sisi lain memperlihatkan Sophie yang sedang bercekcok dengan Kat, dikarenakan Kat terlalu sibuk sampai tidak bisa menemani Sophie bermain seluncur. Kat yang tak ingin membuat anaknya kecewa, ia pun berinisiatif meminta bantuan kepada tetangganya, untuk menemani Sophie bermain seluncur. I'm just playing, girl. Of course. Keesokan harinya memperlihatkan Sophie, tak sengaja menemukan bola yang dibawa oleh anjingnya.
Kemudian Sophie pun memeriksa bola tersebut, yang ternyata adalah salah satu kamera pengintai milik David dan Anna. Sophie yang cerdas, ia pun berhasil mengetahui kalau kamera itu adalah milik agen CIA, yang sedang mengawasi keluarganya. Setelah itu Sophie melacak dari mana asal kamera tersebut, yang kemudian mengarah ke kamar tetangga barunya yaitu David dan Anna. Sophie pun masuk ke kamar tersebut, dan langsung merekam David dan Anna menggunakan ponselnya. Di sini Sophie mengatakan hanya dengan satu kali klik, maka rekaman video ini akan menyebar dan otomatis identitas David dan Anna akan terbongkar. There's a camera she might be streaming. Are you guys CIA? David yang meremehkan Sophie, ia pun berbicara kepada Anna kalau ia akan menghabisi Sophie, lalu membuatnya seperti kecelakaan. Namun pembicaraan itu berhasil Sophie rekam, dan tentu hal itu akan lebih mengancam David. Pada akhirnya David dan Anna hanya bisa memohon kepada Sophie, agar identitasnya tidak dibongkar. Sebagai imbalannya, David berjanji akan menuruti apa saja yang Sophie inginkan. Kemudian Sophie pun meminta David agar mengantarnya pergi bermain seluncur. Oh, damn, she's good. Wow, still recording. Sesampainya di sana, terlihat David yang tak mau ikut bermain karena ia tak bisa memainkan seluncur. Namun Sophie kembali mengancam akan menyebarkan rekamannya, jika David tidak ikut bermain. Pada akhirnya David hanya bisa menuruti semua perintah Sophie, meskipun dirinya harus ditertawakan karena selalu terjatuh dari seluncurnya. Tak lama setelah itu, David melihat Sophie yang dibuli oleh teman-temannya. Dengan sigap David langsung memberi sedikit pelajaran kepada anak-anak yang telah membuli Sophie. Alhasil David pun diusir oleh penjaga, karena dianggap membahayakan anak-anak di sana. Ketika di perjalanan pulang, David kembali meminta Sophie agar merahasiakan penyamarannya ini, dan tidak menyebarkan rekaman video di ponselnya. Sophie pun berjanji untuk merahasiakan semua ini, asalkan David selalu menuruti apa yang Sophie inginkan. Ketika keluar dari lift, tak sengaja mereka harus berpapasan dengan Cat. Cat sendiri yang melihat anaknya sedang bersama pria asing, ia pun langsung menendang titik David. Kemudian Sophie menjelaskan kalau David ini adalah tetangga baru mereka, bahkan David baru saja menemani Sophie bermain seluncur. Cat pun merasa malu, dan langsung meminta maaf kepada David. Hari-hari berikutnya terlihat David yang semakin dekat dengan Sophie dan Cat, bahkan malam ini Sophie mengundang David untuk makan malam di apartemennya. Anna yang melihat kedekatan David dari monitor, ia pun menegur David agar tidak terlalu dekat, karena misi mereka adalah mengintai dan menemukan data-data pembuat nuklir, bukan mendekati keluarga mendiang si profesor. David pun mengatakan jika ia tidak melakukan hal ini, maka Sophie akan membongkar rahasia mereka dan menyebar luas rekaman di ponselnya. Singkat cerita malam hari pun tiba. Terlihat kini David yang sedang makan malam, bersama Sophie dan Cat. Di sini Sophie mengatakan kalau besok ada acara di sekolah, dan ia meminta David untuk menemaninya dikarenakan Cat pasti tidak bisa hadir. Mau tidak mau akhirnya David menyetujui permintaan Sophie itu. Well, if you think this is bad, I'm really sorry. Keesokan harinya Sophie dan David pun tiba di sekolah. Di sana semua orang tua siswa harus memperkenalkan diri, dan pekerjaan mereka masing-masing termasuk David. Hingga ketika giliran David, ia pun mengatakan kalau dirinya hanya bekerja sebagai tukang pembuang sampah. Mendengar hal tersebut, beberapa murid yang suka membuli Sophie langsung mengejeknya. David yang melihat semua itu, ia pun tak terima dan mengatakan pekerjaan yang sebenarnya, kalau dirinya adalah mantan pasukan khusus dan sekarang menjadi agen CIA. Semua murid dan orang tua siswa langsung tercengang, dan seketika mereka menghargai David. Karena hal tersebutlah, para murid yang suka membuli Sophie kini menjadi baik, bahkan mereka mengajak Sophie berteman. Tak lama kemudian Cat datang ke sekolah, karena ia baru menyelesaikan pekerjaannya. Cat pun langsung berterima kasih kepada David, karena telah mau menemani Sophie dan membuat Sophie terlihat menjadi lebih bahagia. Thank you. Adegan berpindah kepada Marquez, si mafia yang sedang diincar. Di sini ia menyadari kalau dirinya sedang diawasi oleh agen CIA rekan David, yang sedang menyamar.
Beberapa hari kemudian adegan kembali ke David, yang sekarang sedang berjalan-jalan dengan Sophie dan Cat. Ternyata saat ini Sophie sudah nyaman bersama David, sehingga ia bermaksud untuk menjodohkan David dengan Cat ibunya. Pada akhirnya David membuat janji dengan Cat untuk bertemu nanti malam di sebuah restoran. See you later. All right. Have a good night. Malam harinya David dan Cat pun makan malam di restoran, dan di sini terlihat mereka juga yang masing-masing mempunyai rasa satu sama lain, hingga David mengajak Cat untuk berjoget dangdutan. Hari-hari berikutnya hubungan David dan Cat semakin dekat, bahkan kini Cat sudah mempercayakan David untuk menjaga Sophie, saat dirinya menerima lemburan di kantornya. You got it. Adegan berpindah kepada tim 1 CIA, yang ditugaskan untuk menangkap Marquez si mafia. Terlihat malam ini mereka akan memulai aksinya, dengan mencoba mengepung Marquez yang baru keluar dari bar. Namun Marquez yang sudah mengetahui dirinya sedang diawasi, ia pun berhasil mengelabui CIA dengan berpura-pura tewas terkena ledakan bom. Pada akhirnya CIA menganggap misi tim 1 telah selesai, karena mereka mengira kalau Marquez sudah tewas. Yang padahal Marquez berhasil kabur, karena ia hanya berpura-pura mati untuk bisa lolos dari CIA. Keesokan harinya memperlihatkan David dan Anna, yang kini dipanggil ke kantor pusat CIA. Di sini si ketua mengatakan perihal kasus Marquez yang dianggap telah selesai, sehingga David dan Anna tidak usah lagi mengawasi Cat dan Sophie. Bukan hanya itu, si ketua juga menunjukkan video David dan Cat yang sedang berjoget dangdut, dan beberapa video kedekatan David dengan Sophie. Oleh karena itu David dan Anna harus diberhentikan sementara dari CIA, karena dianggap telah menyalahi aturan saat dalam bertugas. Mendengar hal tersebut, David dan Anna pun hanya bisa pasrah menerima keputusan dari pihak CIA. Wow, I took this. You guys are done. Setelah itu David dan Anna kembali ke apartemen Cat untuk mengemasi barang-barang mereka. Sesampainya di sana, David memberanikan diri mendatangi Cat, lalu mengatakan yang sejujurnya kalau ia adalah anggota CIA yang ditugaskan memata-matai keluarga Cat. Mendengar hal tersebut terlihat Cat yang sangat marah, karena ia tidak menyangka kalau David adalah mata-mata. Pada akhirnya Cat pun meminta David dan Anna agar segera pergi dari apartemen tersebut. Setelah itu terlihat Sophie yang mendatangi kamar David, lalu memberikan gambar lukisannya. Di sini Sophie tampak sedih, karena sebenarnya ia tidak mau berpisah dengan David. Hingga ketika David akan mengantarkan Sophie kembali ke kamarnya, tiba-tiba ia diserang oleh seseorang. Ternyata orang itu adalah anak buah Marquez, dan Marquez juga datang ke sini yaitu untuk mengambil data-data rancangan nuklir, yang ternyata disimpan oleh mendiang si profesor, di dalam kalung anjing milik Sophie. Terlihat David yang tidak bisa berkutik, karena satu anak buah Marquez menodongnya. Tiba-tiba si tetangga Cat datang, lalu ia berhasil melumpuhkan anak buah Marquez, dan menodong Marquez. Ternyata si tetangga Cat juga adalah agen swasta, yang ditugaskan untuk memata-matai keluarga Cat, yaitu untuk mencari tahu keberadaan data-data rancangan nuklir tersebut. Di sisi lain memperlihatkan Anna, yang mencoba menolong David dengan menggunakan persenjataan milik David. Namun karena Anna tidak tahu memakai senjata tersebut, inilah yang terjadi. Karena hal tersebut suasana menjadi kacau, dan kini Marquez berhasil kabur dengan membawa data rancangan nuklir, dan juga menyandra Sophie. Anna sendiri langsung meledakkan granat di hadapan si tetangga Cat, hingga berhasil menghabisi mereka berdua. Okay, that's it. Sementara David dan Cat kini berusaha mengejar Marquez dan terjadilah aksi kejar-kejaran. Di tengah pengejaran, Anna membantu David dengan menggunakan kamera satelit, hingga David berhasil menemukan Marquez yang akan kabur menggunakan pesawat sambil membawa Sophie. Dengan ala-ala Toretto, David berniat menabrakkan mobilnya ke gerbang bandara, namun inilah yang terjadi.
Pada akhirnya David turun dari mobil, lalu ia menaiki mobil tangki untuk menghalangi pesawat Marquez yang akan lepas landas. Dengan penuh keberanian, David langsung mengambil pisau hingga inilah aksinya. Pada akhirnya pesawat berhasil David hentikan, hingga kini ia harus berduel dengan Marquez. Di tengah perduelan, Sophie yang masih diikat di dalam pesawat, ia pun tak sengaja menekan salah satu tombol hingga membuat pesawat itu maju ke arah jurang. Untungnya pesawat itu terkait dengan kawat pagar, dan David langsung meninggalkan perduelannya untuk menyelamatkan Sophie. Terlihat Sophie yang berhasil David selamatkan, lalu Sophie juga berhasil merebut kembali kotak yang isinya data rancangan nuklir. Namun sayangnya Marquez sudah menodong mereka, dan ia meminta Sophie agar memberikan data rancangan nuklir itu. Karena tak ada pilihan lain, Sophie pun memberikan data tersebut kepada Marquez, hingga inilah yang terjadi. Setelah Marquez koat, Sophie pun memberikan flash disk kepada David. Ternyata di dalam flash disk itulah data rancangan nuklir disimpan, dan kotak tadi hanyalah sebuah tipuan mendiang si profesor. Kemudian mereka berlari, karena ditakutkan mobil tangki yang David bawa akan meledak. Namun sayangnya mobil itu tidak meledak, dan Sophie malah meminta David untuk meledakkan mobil tersebut, agar mereka berdua terlihat keren. Keesokan harinya memperlihatkan David dan Anna, yang kini dipanggil oleh ketua CIA. Kali ini pihak CIA memberi penghargaan kepada David dan Anna, karena telah berhasil merebut data itu dari Marquez yang sempat mereka anggap telah tewas. David juga sampai dinaikkan jabatannya, atas aksinya tersebut. Alright guys, seriously. Beberapa hari kemudian memperlihatkan David, yang sedang diajari main seluncur oleh Cat dan Sophie. Rupanya sekarang David sudah semakin dekat dengan Cat, bahkan mereka memutuskan untuk menikah. Kemudian film pun tamat. Terima kasih yang sudah menonton sampai akhir. Semoga kalian dan keluarga selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Salam untuk semuanya dari Hampura Film.